Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. 6 hari lamanya kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Hari ini waktu kita buat menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan menyampaikan informasi bahwa hari ini kita ada 2 ibadah raya kita ini dan ibadah keluarga. Setelah ibadah keluarga ada rapat panitia Natal. Jadi itu informasi. Nanti seluruh jemaat bisa bertahan setelah selesai ibadah ini untuk mengikuti ibadah keluarga dan rapat panitia Natal. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita buka ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami, menuntun kami tiba di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berikan waktu kami untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, menguasai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Kau, menyenangkan hati-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini, mungkin ada yang dalam perjalanan atau ada yang karena sakit dan lain, kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri menyertai, tiba di tempat ini dengan selamat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita naikkan penyembahan kita. Kita nyanyikan pujian. Aku percaya ada mujizat. Tuhan
percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami percaya Engkau sanggup lakukan segala perkara bagi kami. Haleluya Yesus. bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita katakan pujian. Haleluya.
besar. Kalau tidak ada, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Pardede pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bersyukur buat keberkahan-Mu, bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Bapak, kami tetap rasakan keberkahan-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Kira itu semua naik bagikan upaya yang harum menyenangkan kehidupan. Pertengahan kepada kami Bapak, kami akan memberikan korban persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Berikan ajari kami Bapak untuk memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-Mu berlipat kali ganda melalui setiap usaha pekerjaan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di
Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian Yesus adalah kekuatan. Meskipun
sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah, nyatakanlah isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kehendak Tuhan. Ya. Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus itu punya satu kehendak yang Dia ingin supaya kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengar, kemudian untuk mengerti dan memahami, dan tidak cukup sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara, kita melakukannya. Seperti apa yang Tuhan katakan, barang siapa mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya, itu sama seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Ketika ada angin, ada badai, ada topan, rumah itu kokoh kuat karena dibangun di atas batu. Tetapi kalau ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ada topan, ada gelombang, ada masalah, persoalan, rumah itu roboh, Bapak Ibu Saudara. Gak ada kekuatannya. Berbicara tentang rumah, itu bicara tentang tubuh kita. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka rumah kita, yaitu tubuh kita, itu Tuhan. Tidak jatuh, tidak sakit, tidak kena depresi, tekanan, stres. Meskipun masalah, persoalan apapun datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan karena apa? Firman-Nya menopang kita. Masalah boleh datang dan itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi kita bisa berdiri kokoh menghadapi masalah itu dan bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan masalah orang benar banyak, tetapi selalu ada jalan keluar. Masalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu banyak dan itu mematikan mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu sangat perlu bagi kita semuanya untuk mengetahui kehendak Tuhan itu, supaya kita bisa melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi garam, bisa jadi terang. Saya mengutip Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Ini prinsip untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Tidak harus kita datang keluar mendatangi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi Alkitab mengajarkan bangsa-bangsa, orang yang tidak mengenal Tuhan, berduyun-duyun datang kepada Engkau, datang kepada terang firman Tuhan itu. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus punya firman. Firman itu kalau tertulis di sini, Bapak Ibu Saudara, tertulis di sini, itu nggak ada kuasanya. Firman Tuhan itu harus tertulis di sini dan di sini. Itulah firman yang hidup, firman yang bisa dibaca,
firman yang bisa dilihat oleh banyak orang, menyatu dengan kita. Setan tidak takut dengan firman Tuhan yang di sini. Kalau setan datang kepada kita dan menyerang kita, ini loh Alkitab, ini loh firman Tuhan, iblis tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Iblis itu takut kalau firman Tuhan ada di sini dan ada di sini dan keluar lewat sini. Itu yang ditakutkan oleh iblis. Firman Tuhan yang menyatu. Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Loh Tuhan, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Engkau Tuhan? Tinggallah di dalam firman-Ku. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, itu berarti bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Itu yang Tuhan mau. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus tahu kehendak Tuhan itu, supaya kita bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara, bukan manusia yang menyembuhkan, tapi firman Tuhan itulah yang menyembuhkan. Amin. Nah, firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Kita buka Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Matius 9:13 saya bacakan. Judulnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil kita merenungkan ini dalam-dalam. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau? Apa yang Yesus mau? Yesus bilang kepada orang banyak yang ada di situ, yang memprotes Yesus, karena Yesus memanggil seorang berdosa bernama Matius, ya, pemungut cukai. Pada zaman itu, seorang pemungut cukai atau sejenis pemungut pajak, Bapak Ibu Saudara, disebut orang berdosa, yang berhubungan dengan uang, ada korupsi dan segala macam pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya 1 juta dibikin 5 juta dan itu harus dibayar dengan ancaman kalau enggak dibayar masuk penjara. Makanya terkenal, ya, orang pemungut cukai itu orang berdosa. Dan ketika Yesus datang dan memanggil Matius, Matius, ikutlah aku. Orang-orang yang merasa dirinya benar itu memprotes, kenapa engkau bergaul dengan orang berdosa? Kenapa engkau makan bersama orang berdosa? Seharusnya orang benar itu tidak boleh bergaul dengan orang berdosa. Tetapi Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengaku sebagai orang benar ini. Dia bilang, kalian pergi saja, pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki, yang Yesus kehendaki, yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Apakah persembahan itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara?
Persembahan itu sangat penting, bahkan bagian yang paling penting. Tetapi di mata Tuhan, kasih itu lebih besar daripada persembahan. Belas kasihan atau kasih. Loh, kenapa? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apa ukuran kasih? Ukuran kasih adalah memberi. Seseorang bisa memberi kalau dia punya kasih. Seseorang bisa memberi persembahan kalau dia punya kasih. Kalau seseorang tidak punya kasih, dia tidak akan bisa memberi persembahan. Gak bisa memberi. Karena ukuran kasih itu adalah memberi. Jadi urutannya Bapak Ibu Saudara, kasih dulu, baru persembahan atau memberi. Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengaku diri benar ini, yang memprotes Tuhan Yesus, ya, kasih itu sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Setiap orang Kristen itu di dalam hatinya dia harus punya kasih atau belas kasihan. Kepada siapa? Kepada orang berdosa, kepada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka ini punya potensi atau punya keinginan untuk datang kepada Tuhan. Ketika Yesus datang dan menemui Matius, dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca aja dari ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib," maksudnya dokter Bapak Ibu Saudara, "tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, ini latar belakang ceritanya mengapa Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Kalau diartikan pada zaman sekarang ini, ya para hamba Tuhan, orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang benar, ya, yang memisahkan diri, yang membedakan dengan orang-orang yang berdosa. Mereka ini eksklusif, memisahkan diri. Mereka belajar firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan mereka percaya bahwa mereka itu selamat dan masuk surga. Tetapi di dalam hati mereka tidak punya keinginan ataupun kerinduan untuk membagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, sekarang gereja Tuhan memberitakan Injil. Ya. Apakah gereja Tuhan sekarang punya belas kasihan sama orang di luar sana yang sakit, yang lemah, yang tidak punya pengharapan, yang mereka meminta pertolongan sampai datang kepada dukun-dukun, mereka cari keselamatan? Lalu di mana peran orang-orang percaya kepada Tuhan? Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekarang ini
katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, pergilah kepada segala bangsa, beritakanlah Injil, jadikanlah mereka muridku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Tidak harus kita memberitakan Injil dengan mulut, tetapi kita memberitakan Injil dengan karakter kita, dengan perkataan kita yang keluar dari mulut kita yang penuh kasih dan belas kasihan itu, sehingga orang bisa melihat firman Tuhan yang hidup yang ada di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi berkat. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan. Orang gak perlu kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Orang perlu kuasa. Ya, di sini kita bisa mengetahui kehendak Tuhan itu adalah supaya kita punya belas kasihan, atau supaya hati kita penuh dengan kasih. Yang kedua, persembahan itu bukanlah hal yang utama. Ya, orang bisa memberi tanpa kasih, tetapi orang yang punya kasih itu pasti memberi. Amin. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pernyataan Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Bapak Ibu Saudara, siapa orang benar di dunia ini? Siapa orang yang tidak berdosa? Yang harus kita sadari bahwa semua orang, termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini, adalah orang berdosa. Mengapa kita bisa menjadi benar? Kita dibenarkan karena ada firman. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes 17:17, firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan. Selama ada firman di dalam kehidupan kita, berarti ada kebenaran. Dan kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes, mari kita buka ya. Kenapa itu belas kasihan penting? 1 Yohanes 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kenapa Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Karena belas kasihan atau kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Apa definisi Allah? Allah itu adalah kasih. Apa itu definisi kasih, Bapak Ibu Saudara? Kasih itu adalah Allah. Makanya kasih itu nomor satu yang harus ada di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang ku kehendaki belas kasihan. Kenapa Yesus berbicara begitu? Karena belas kasihan itu adalah manifestasinya Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes, Injil Yohanes pasal yang
ketiga, ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan atau hidup yang kekal itu berhubungan langsung Bapak Ibu Saudara dengan kasih. Tanpa kasih tidak ada keselamatan, tanpa kasih tidak ada kehidupan yang kekal, tanpa kasih tidak ada kesembuhan, tanpa kasih tidak ada mujizat, tanpa kasih tidak ada kuasa. Sebab kasih itu adalah kata kunci manifestasinya Tuhan Allah dalam pribadinya Yesus. Jadi Yesus itu sama dengan kasih dan kasih itu sama dengan Yesus. Kalau kita mendefinisikan Yesus, apakah Yesus itu? Yesus adalah kasih. Apakah Yesus itu? Yesus adalah firman. Apakah Yesus itu? Yesus itu adalah kebenaran. Apakah Yesus itu? Yesus itu adalah kekal, kehidupan kekal, keselamatan. Simple Bapak Ibu Saudara, mudah sekali. Kalau gereja ini penuh dengan kasih, tidak akan ada perpecahan dalam keluarga, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perselisihan. Saling mengasihi, gereja kita akan diberkati. Kita saling mendukung, kita saling menopang. Kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Mulai 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun Bapak Ibu Saudara orang baik, sekalipun Bapak Ibu Saudara kita ini orang benar, tidak pernah membenci, tidak pernah berbuat dosa apapun itu, tetapi kalau di hati kita nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Sekalipun kita punya harta yang berlimpah, bahkan Yesus bilang, sekalipun engkau punya seluruh dunia, tapi kalau jiwamu binasa apa gunanya? Kenapa seperti ini? Bisa seluruh bahasa malaikat, bisa seluruh bahasa manusia, punya iman yang memindahkan gunung, mengadakan mujizat dan kuasa, bahkan rela berkorban memberikan hidup. Tapi kalau di hati nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Loh kenapa? Karena kasih itu adalah Yesus. Yesus itu harta kita paling berharga. Karena Yesus itulah sumber kehidupan kita. Bapak Ibu, kita diciptakan dari mana?
Kita diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Adam, tanah. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia membentuk dari debu tanah. Terciptalah manusia yang bernama Adam, tetapi tidak ada kehidupan di dalam Adam. Dia sama seperti mayat. Dia sama seperti orang mati. Kemudian Allah itu menghembuskan napas. Yang lebih mudahnya Bapak Ibu Saudara, Allah itu mengambil rohnya, roh Allah, dan ditaruh di dalam Adam. Dan Adam itu hidup karena ada rohnya Allah di dalam dirinya, yang disebut dengan napas itu tadi. Kalau tidak ada roh di dalam diri Adam, maka Adam itu mati. Selama ada roh di dalam diri kita, ketika kita dibakar dalam api, maka kita kesakitan. Tapi kalau roh itu tidak ada di dalam diri kita, mau dibakar, tubuh itu tidak akan pernah kesakitan. Rohlah yang memberi kehidupan. Dan roh yang ada di dalam diri kita ini bersumber daripada Allah sendiri. Tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita berasal dari debu dan tanah. Tubuh fisik kita bergantung dengan debu dan tanah bumi. Kita makan sayur, sayur tumbuh dari tanah. Kita minum air, air dari dalam tanah. Kita makan daging, sapi, daging ayam dan segala macam. Mereka makan rumput, mereka makan tanaman, juga berasal dari tanah. Darah dan daging kita ini terikat dengan bumi dan hidup bersumber daripada bumi. Tetapi jiwa kita, roh kita tidak memerlukan makanan dan minuman yang berasal dari bumi. Tetapi roh kita, jiwa kita memerlukan firman. Itulah makanan kita. Itulah hidup kita. Sehingga orang Kristen, anak-anak Tuhan itu harus diisi dengan firman. Firman itu nama lainnya adalah kasih. Kenapa orang Kristen jadi lemah? Kenapa orang Kristen depresi? Kenapa orang Kristen stres? Bahkan gangguan jiwa? Jawabannya karena dia tidak mendapatkan makanan dari Tuhan, yaitu firman. Kasih itu makanan bagi jiwa kita, makanan bagi roh kita. Makanya ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami 3 kematian. 1, dia mengalami kematian yang pertama, putusnya hubungan dengan Allah. Adam kehilangan kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Adam terpisah, gak bisa ngomong dengan Tuhan. Sebelumnya Adam bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara, berkomunikasi. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam dan keturunannya putus hubungan dengan Tuhan, hilang. Itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua, kematian tubuh fisik, berpisahnya roh dan jiwa dengan tubuh jasmani. Itu kematian yang kedua. Karena punya tubuh, punya badan, itu namanya mayat kalau tidak punya roh. Punya roh tapi tidak punya badan, itu namanya hantu. Manusia itu kalau dia punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Punya roh, punya tubuh, gak ada jiwa, gila, gangguan jiwa. Harus lengkap Bapak Ibu Saudara. Itu kematian kedua. Kematian yang ketiga adalah hukuman kekal, dibuang ke dalam lautan api. Itu 3 kematian yang dialami oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menekankan
bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, ketika manusia itu bertobat, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka manusia itu mengalami yang namanya kelahiran baru, di mana rohnya yang sudah mati itu hidup lagi, dilahirkan kembali. Itu kelahiran baru. Bagaimana kita bisa lahir baru di dalam Tuhan? Firman Tuhan itu yang melahirkan kita. Firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Napasnya Tuhan atau rohnya Tuhan atau Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita, sehingga roh kita yang mati itu menjadi hidup, karena dia mendapatkan sumber makanan. Nah, ketika orang itu percaya kepada Yesus, lahir baru, mulai manusia itu bisa ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihi kamu, aku perlu kamu, aku menginginkan engkau dalam hidupku. Mulai Bapak Ibu Saudara bisa bicara sama Tuhan kan? Bisa berdoa kan? Coba keluar sana, ke pasar sana, Pak, Bu, coba ngomong sama Tuhan Yesus. Maaf, saya tidak kenal siapa itu Yesus. Kalau gak digebukin, kalau gak dipukul, kalau gak dihajar, babak belur, ngomong aja Tuhan Yesus di luar sana. Selesai. Kenapa? Karena mereka kehilangan kemampuan, hubungan dengan Tuhan itu putus, mereka itu mati. Tapi Bapak, Ibu, Saudara saya, kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita hidup. Karena apa? Kita punya hubungan dengan Tuhan, napas roh. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu sebabnya orang Kristen harus lahir baru, lahir dari air, lahir dari roh. Untuk apa? Roh kita hidup, supaya roh kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah kasih. Kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita, sehingga kita bisa bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bisa nyanyi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Orang luar sana gak bisa, karena roh kita hidup. Sumber kehidupan itu ada di dalam Yesus yang adalah kasih itu. Manifestasinya Yesus itu adalah kasih. Yesus ada di dalam diri kita. Kalau kita mengaku saya punya Yesus, dan Yesus itu ada di dalam hati saya, di dalam hidup saya, maka manifestasi dari Yesus di dalam diri kita itu adalah terpancar dari wajah kita, terpancar keluar dari mulut kita. Karakter kita, kehidupan kita adalah kasih, saling mengasihi. Itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan, dasar yang paling utama adalah belas kasihan, kasih. Kalau kita mau hidup kita jadi berkat bagi banyak orang lain, milikilah kasih itu dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kami, dan Tuhan mengungkapkan keinginan hati Tuhan, pikiran Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan, yang dalam arti supaya kami punya belas kasihan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, dan supaya kami saling mengasihi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami tidak hanya menjadi pendengar ya Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman tentang kasih itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga ketika ada badai, persoalan, masalah atau apapun juga, kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami.
Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah firman-Mu tumbuh berurat akar di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, berkat pertolongan, dan mereka membawa banyak jiwa kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus sendiri ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terjatuh Tuhan angkat, yang tidak berdaya Tuhan bangunkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau berkati Bukit Sion, Engkau berkati kami, pelayanan kami semuanya. Biarlah itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berfirman, Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada Sombri. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita akan kembali memberikan persembahan kita, persembahan persepuluhan dan persembahan untuk pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan Ibu Narsi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Segala puji dan syukur bagi ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Berarti setiap firman yang sudah kami terima Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan Yesus semakin hari Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga sangat bersyukur ya Bapa, Engkau sudah memberkati kehidupan kami Tuhan, bahwa janji firman itu menjadi milik kami semua ya Bapa. Sehingga ya Bapa, pada saat ini kami memegang korban syukur di hadapan-Mu, yaitu persembahan pembangunan dan juga persembahan persepuluhan. Tuhan, mari ya Bapa, Engkau mensuci kuduskan persembahan ini sehingga menjadi berkat buat pelayanan pekerjaan di tempat ini. Dan kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian Yesus adalah kekuatan. Hallelujah.
kepada Saudara Asari Agustina. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini, hari Senin hari Jumat tadi pada 24 ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada tanggal 15 September 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singers oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SPPNS, Ibu Sunarsi dan Ibu Lucy Selin Daniel. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Ibu Roma dan Ibu Seni, operator LCD oleh Saudari Maria, kemudian penerima tamu oleh Bapak Pepa Dede dan Ibu Elina Angelina Sitorus. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ada pengumuman dari Wanita Betel Indonesia, dari pengurus. Ada ibadah rutin seperti biasa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 16.30 atau setengah 5 sore dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, firman Tuhan oleh Ibu Kristina. Setelah ibadah ini, seperti yang diumumkan di awal, ada ibadah keluarga, gabungan keluarga besar dari keluarga Bapak Gembala di tempat ini. Dan setelah itu dilanjutkan dengan rapat panitia Natal. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Informasi tambahan ya, selesai ibadah ini ya, kita tetap duduk di tempat, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah keluarga dan ucapan syukur. Sebetulnya ya, saya tidak berencana, artinya kok ibadah jadi double begitu, tapi saya juga belajar berdemokrasi dengan anak-anak. Ya, kalau mereka punya pandangan, ya sebagai orang tua juga saya harus mendengar. Nah, jadi setelah ini ya, setelah ibadah keluarga dan ucapan syukur, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan panitia Natal yang dipimpin oleh Bapak Advento Tambunan Sarjana Hukum untuk menyusun rencana kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun ini. Harapan kita tahun ini berjalan lebih baik lagi. Mari sama kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga telah diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak sempat hadir di sini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun kami percaya Bapa, kasih Tuhan sempurna buat mereka semua. Engkau bersama-sama mereka. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau berkati yang kekurangan, Engkau juga tarik kembali yang mundur Tuhan. Sehingga pada hari-hari pada yang akan datang, kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah yang kedua, yaitu ibadah ucapan syukur dan ibadah keluarga siang hari ini. Bapa, Tuhan berkenan menyertai kami sekalian, sehingga kedua ibadah ini menjadi ibadah
yang memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, ada banyak persoalan yang terjadi saat ini, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai umat-Mu Tuhan, kami hanya lari kepadamu, karena Engkau memiliki otoritas atas bangsa ini. Untuk itu Tuhan, dari tempat ini kami dengan sungguh-sungguh memohon Bapa, Engkau selamatkan bangsa ini. Engkau ingatkan semua orang kudus-Mu, semua anak-anak-Mu yang tersebar di seluruh persada Nusantara, untuk senantiasa menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami semua untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita dimanapun orang-orang kudus-Mu berada, sehingga melalui anak-anak-Mu semua banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.